AC Milan akan lepas Pioli di akhir musim dan dua kandidat penggantinya sudah ditetapkan. Stefano Pioli hampir dipastikan akan dibebaskan dari tugasnya sebagai pelatih AC Milan sebelum awal musim depan. Demikian laporan dari Corriere della Sera seperti yang dilaporkan oleh Pianeta Milan. Meskipun kontraknya bersama AC Milan hingga Juni 2025, berbagai kesulitan seperti eliminasi dari Liga Champions dan Coppa Italia, cedera pemain, serta ketidakmampuan untuk menandingi Inter dan Juventus di puncak klasemen membuat masa depannya di Milan begitu rapuh. Antonio Conte, meskipun diinginkan oleh beberapa penggemar Milan, tidak sesuai dengan rencana klub yang sedang direvitalisasi oleh Red Bird Capital. Sebaliknya, klub sedang mempertimbangkan profil pelatih muda dengan gaji yang lebih terjangkau dan tuntutan transfer yang lebih sedikit. Dua nama yang muncul sebagai opsi adalah Thiago Motta, yang diperkirakan akan meninggalkan Bologna pada akhir musim, dan Francesco Farioli, yang saat ini berada di staf pelatih OGC Nice di Ligue 1. Thiago Motta dianggap sebagai calon yang kuat setelah musim solid bersama Bologna, sementara Farioli yang berada di urutan kedua di Ligue 1 bersama OGC Nice juga menjadi pilihan menarik. Roberto De Zerbi, meskipun diakui sebagai pelatih yang dikagumi dengan ketertarikan dengan AC Milan, kurang mungkin karena fokusnya saat ini untuk membawa timnya bertahan di Liga Premier dengan klausul pelepasan sebesar 13 juta euro. AC Milan tetapkan nama dua pemain ini sebagai penerus Oliver Giroud. Dengan masa depan Oliver Giroud yang semakin tidak pasti dan kemungkinan pindah ke MLS, AC Milan mulai merencanakan strategi untuk penggantinya. Dalam laporan terbaru, Rossoneri dikabarkan tengah mengevaluasi opsi-opsi untuk memperkuat lini depan mereka pada musim panas mendatang. Oliver Giroud yang tidak lagi muda telah menunjukkan ketertarikan untuk pindah ke MLS dan belum ada tindakan resmi dari pihak klub untuk memperpanjang kontraknya. Dengan situasi ini, laporan dari Corriere dello Sport via Milan News mengungkapkan bahwa AC Milan menunda investasi pada striker baru hingga musim panas. Berdasarkan laporan yang beredar di Italia, pihak klub sudah menentukan dua nama sebagai penerus Oliver Giroud. Yang pertama, Jonathan David, calon suksesor Giroud. Salah satu nama yang mencuat adalah Jonathan David, penyerang asal Kanada. Meskipun biayanya mencapai 40 juta euro, Milan tampaknya menaruh minat padanya. Walau belum ada tindakan konkret, musim panas yang diharapkan menjadi waktu yang tepat untuk mengejar tanda tangannya, terutama dengan kontraknya yang akan berakhir pada musim panas 2025. Nama kedua, Joshua Zirkzee, prospek terpanas. Nama kedua yang muncul adalah Joshua Zirkzee, prospek terpanas Thiago Motta di Bologna. Harga yang dibanderol sekitar 40 juta euro dan Milan mungkin memiliki keunggulan dalam negosiasi dengan memainkan kartu Alexis Saelemaekers. Alexis Saelemaekers yang mulai nyaman bermain untuk Bologna bisa menjadi elemen kunci dalam kesepakatan untuk mendatangkan Zirkzee yang saat ini menjadi andalan Rossoneri. Dengan memasuki era pasca Giroud, AC Milan tampaknya bersiap untuk menghadapi perubahan di lini serang dengan Jonathan David dan Joshua Zirkzee menjadi prioritas. Klub berharap dapat menemukan suksesor yang mampu memberikan kontribusi sebesar Oliver Giroud. Prediksi susunan pemain AC Milan versus Udinese. Menjelang pertandingan krusial Serie A melawan Udinese, pelatih kepala AC Milan Stefano Pioli dikabarkan tidak akan melakukan perubahan besar dalam susunan pemainnya. Kemenangan melawan AS Roma di pertandingan sebelumnya menjadi dasar keputusan Pioli untuk tetap mempercayai 11 pemain yang telah tampil sangat baik. Menurut laporan dari Milan News, Mike Migno akan tetap berada di bawah Mister Gawang sebagai starter utama. Duo bek tengah, Simon Kjær dan Matteo Gabbia akan mempertahankan soliditas pertahanan setelah tampil mengesankan melawan Galatasaray.
Sementara Davide Calabria meskipun memberikan penalti bagi lawan akan tetap menjadi pilihan di sisi kanan, sedangkan Theo Hernandez yang akan mengisi posisi di sisi kiri dari 4 pemain belakang. Lini tengah dan trio penyerang. 3 lini tengah kemungkinan akan diisi oleh Yacine Adli, Tijani Reinders, dan Ruben Loftus-Cheek. Diperkirakan ini akan menjadi trio lini tengah yang bermain datar, tetapi Loftus-Cheek dapat bergerak maju dan bertindak sebagai trequartista jika situasi permainan mengizinkan. Meskipun sempat diragukan karena kondisi demam, Oliver Giroud diprediksi akan kembali ke starting 11 setelah kembali berlatih di Milanello. Sementara itu, Christian Pulisic yang baru-baru ini dinobatkan sebagai pemain terbaik pria sepak bola Amerika Serikat tahun ini akan menempati sisi kanan. Sementara Rafael Leao akan memulai di sisi kiri lini serang. Adapun prediksi formasi yang akan digunakan yakni 4-3-3. Dengan kepercayaan ini, AC Milan berharap dapat melanjutkan performa positif mereka dan meraih 3 poin berharga dalam pertarungan sengit melawan Udinese. Benyamin Sesko jadi buruan utama AC Milan di musim panas. Milan mengidentifikasi Benyamin Sesko sebagai calon utama untuk memperkuat lini serang mereka pada musim panas mendatang. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Sesko memenuhi semua kriteria yang diinginkan oleh klub untuk menjadi target nomor 1 di bursa transfer musim panas mendatang. Dengan fokus untuk menemukan striker muda yang dapat memimpin lini depan untuk beberapa tahun ke depan, AC Milan melihat Sesko sebagai opsi yang ideal. Oliver Giroud yang berusia 37 tahun dan Luka Jovic memiliki kontrak yang akan berakhir pada bulan Juni, sehingga klub mencari pemain yang dapat memberikan dampak jangka panjang. Benyamin Sesko yang berusia 20 tahun memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh. Dengan fisik yang kuat dan kualitas mencetak gol yang terjamin, Sesko dianggap sebagai pilihan yang sesuai dengan kebutuhan Rossoneri di lini depan. Sesko pindah dari Salzburg ke RB Leipzig dengan harga lebih dari 20 juta euro, tetapi peran utamanya di Jerman belum sesuai ekspektasi. Meskipun memiliki karakteristik teknis yang baik, Sesko terbatas waktu bermainnya di tengah kompetisi yang sengit di lini depan Leipzig. Kepastian harga transfer Sesko masih menjadi tanda tanya, tetapi diperkirakan mencapai sekitar 40 juta euro. Meskipun sering dibandingkan dengan Erling Haaland, Sesko memiliki pencapaian gol yang lebih rendah. Namun kualitas teknis dan potensinya membuatnya menjadi pemain yang sangat menarik. Menariknya lagi, agennya telah berbicara dengan AC Milan pada musim panas 2022. Tetapi negosiasi saat itu tidak berhasil karena Sesko memilih bergabung dengan RB Leipzig. Kini Milan berharap untuk berhasil merekrut pemain muda yang dianggap vital untuk masa depan klub.